kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu atas kami sepanjang hari, sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Sebentar kami mau melakukan ibadah kami kuduskan jam di mana kami beribadah. Kami mau memberikan apa yang bisa kami berikan kepadamu. Biar Tuhan berkenan atas setiap pujian, atas setiap perkumpulan kami, persekutuan kami. Biar bisa membuat Engkau tersenyum, membuat Engkau tertawa kepada kami. Terima kasih Tuhan, hadirlah tempat ini. Biarlah Engkau menerima setiap persembahan hati kami, persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yuk kita sembah Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan hanya Kau Yesus, Yesus, oh. Engkau satu-satunya yang terbaik, yang terindah. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Through you I can do anything, I can do all things, for it's you give me strength. Nothing is impossible to you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see, I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you here with
anything. I can do all things, for it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything. I can do all things, for it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things, for it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things, for it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Mulialah Engkau Tuhan di atas segalanya. Agunglah kerajaanmu dulu, sekarang, dan selamanya. Mulialah Engkau Tuhan di atas segalanya. Agunglah kerajaanmu dulu, sekarang, dan selamanya. Kemuliaan bagimu di tempat
maha tinggi, dan damai sejahtera bagi yang berkenan padanya. Mulialah Engkau Tuhan di atas segalanya. Agunglah kerajaanmu dulu, sekarang, dan selamanya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera bagi yang berkenan padanya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera bagi yang berkenan padanya. Yuk jembah Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera bagi yang berkenan padanya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera bagi yang berkenan padanya. Dan damai sejahtera bagi yang berkenan padanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa ibadah lagi Tuhan. Di minggu ini Tuhan, kami berdoa sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu pada siang hari ini. Biar Tuhan berkati setiap perkataannya supaya bisa menjadi rema dan memberkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Alright, kita udah kembali ke minggu berapa ini ya? Minggu ketiga. Minggu ketiga dari tema kita Determination of Believer. Tekad orang percaya, ya. Kita harus bedakan kenapa kita harus bertekad. Karena ada Tuhan di sana. Makanya tekad. Kalau nggak ada Tuhan, adanya cuma nyali, namanya nekat. Plesetan bapak-bapak sekali, ya. Berhubung saya udah bapak-bapak, ya nggak apa-apa lah ya. Sesuai dengan jabatan. Nah, kita akan belajar hari ini lagi, sekali lagi. Kalau minggu lalu saya udah bahas tentang sadar saja tidak cukup.
Banyak orang sebenarnya sadar tindakannya itu salah. Tapi tetap aja ngelakuin kesalahan-kesalahan. Sadar kok kalau udah sering dibilangin ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak baik, itu nggak baik, dan sebagainya. Sadar kok kalau itu nggak baik. Tapi tetap dilakukan. Ya kan, kalau sebagai orang percaya kita udah bilang, hey, jangan lupa kamu mungkin rame kerjaannya, kamu mungkin lagi terkenal nih, tapi jangan lupa baca Alkitab, jangan lupa bangun hubungan sama Tuhan. Dia nggak baca Alkitab, dia nggak bangun hubungan. Kalau tanya, baik nggak seperti itu, sikap seperti itu? Dia pasti akan jawab, nggak baik. Tapi tetap dilakukan. Kenapa? Ya karena sadar aja nggak cukup. Dibutuhkan tekad yang kuat. Tekad yang kuat membuat orang, apapun harganya, berapapun harganya, dia akan lakukan sesuatu seperti yang sudah dia tekadkan. Itu namanya tekad yang kuat. Jadi bohong kalau ada orang yang bilang, saya bertekad sangat kuat tapi nggak melakukan apa-apa. Saya bertekad tiap hari akan bangun jam 5. Sebelum ayam berkokok, saya udah bangun untuk berdoa. Tapi tiap hari nggak pernah bangun jam 5 tuh. Jam 5 sih, jam 5 sore tapi gitu ya. Itu bukan tekad namanya, itu cuma ngebacot doang. Itu bukan tekad. Tekad itu nggak begitu. Tekad itu benar-benar semangat yang benar-benar dilakukan, belajar sungguh-sungguh kalau memang diperlukan, bekerja sungguh-sungguh. Itu karena adanya tekad, bukan kemauan. Lain. Kalau cuma kemauan, ya gue sih maunya jadi jago ya main musik. Gue sih pengennya jago ya main komputer. Gue sih pengennya jago ya main komputer gitu. Kalau cuma maunya dong, ya nggak bakal jalan. Tapi kalau bertekad, dia akan berusaha cari cara. Cari tahu apa aja yang harus dia lakukan untuk mencapai itu semua. Nah itu namanya tekad. Makanya kenapa bulan ini kita akan belajar tentang tekad. Determination of believer. Tekadnya orang percaya. Hari ini saya kasih judul khotbah saya hari ini adalah Motivation of Believer. Motivation of believer. Tekad, motivasinya orang percaya. Motivasi adalah alasan kenapa seseorang mau bayar harga untuk bangun pagi dan bekerja. Motivasi adalah alasan seseorang mau merubah karakter hidupnya. Itu karena motivasi. Motivasi adalah kekuatan penggerak kehidupan. Nah, itu motivasi. Dulu saya waktu masih kerja sebagai fotografer profesional, itu udah dipastikan tidur tuh jam 4 pagi. Baru tidur tuh. Kalau baru jam 2 pagi, udah ngantuk, belum jam 4 gue nggak mau tidur ya. Belajar terus, belajar Photoshop, belajar editing video, dan sebagainya gitu. Karena sudah terbiasa bangun siang. Karena bangun paginya itu selalu di weekend, Sabtu atau Minggu ketika ada job wedding. Waktu itu kayak gitu kerjaan saya. Sampai suatu hari, saya berpacaran lah dengan pacar saya yang sudah berubah status jadi istri saya ini, yang dari tadi moto-motoin saya. Dia bekerja di sebuah toko yang nama tempatnya itu Brotherland, Tanah Abang. Tawa, Brotherland gitu, Tanah Abang. Nah, buat yang nggak tahu, toko di Tanah Abang itu beda dengan toko-toko di Mangga 2 gitu ya, di Jatinegara, di Pasar Cikini misalnya gitu. Bedanya apa? Di Tanah Abang, hanya di Tanah Abang setahu saya, toko bisa buka jam 3 pagi. Toko baju jam 3 pagi. Itu kalau lagi bulan puasa. Tapi kalau hari-hari biasa ada toko yang buka jam 5 pagi. Tutup jam 3 sore atau kadang-kadang tutup jam 12 siang, itu ada. Unik nih toko-toko di Tanah Abang karena banyak orang dari daerah pengen beli baju di Tanah Abang paginya, siangnya dia pulang ke toko dia di kampungnya, dia jualan. Nah kayak gitu. Karena saya tahu istri saya bekerja di toko semacam itu, karena saya tahu istri saya bekerja di toko yang bukanya subuh gitu loh. Dia kalau pergi kerja selalu naik angkot, naik mikrolet dulu, terus nanti dia sambung ke bus buat sampai ke Tanah Abang dan segitu gitu seterusnya gitu loh. Nah, istri saya sebenarnya nggak ada masalah gitu kayak mau perginya naik angkot, nggak ada masalah. Cuma sebagai seorang laki-laki yang gentle, laki-laki gentle ya, laki-laki udah pasti gentle gitu ya. Laki-laki yang bertanggung jawab sama pacarnya, wah nggak bisa dibiarin. Ntar itu masih pagi-pagi, masih subuh. Kalau di jalan ya kenapa-napa gimana? Akhirnya saya mulai rutin setiap hari, setiap pagi
nganter dia pergi kerja. Sore saya jemput dia pulang. Tapi kalau kayak gitu caranya, saya jadi nggak bisa tidur subuh. Iya dong. Kalau saya tidur subuh lah, dia nganternya di kapan? Akhirnya dari situ mulai terlatih, tidur jam 10 malam, tidur jam 12 malam gitu. Bangun ya kira-kira setengah jam lah sebelum istri saya pergi kerja, pergi ke toko. Nah itu memotivasi saya untuk nggak lagi tidur subuh. Nggak lagi tidur terlalu pagi gitu. Tidurnya di jam normal gitu ya, jam 9, jam 10, jam 11 ya itu buat saya masih normal lah waktu itu. Sampai hari ini, dan semua tahu harusnya, orang yang suka begadang itu nggak baik untuk kesehatannya. Jadi saya sudah belajar untuk tidak begadang sebelum saya tahu kalau begadang itu ternyata tidak baik untuk kesehatan. Saya jadi nggak begadang karena saya termotivasi untuk bisa ngejemput istri saya. Saya nggak begadang lagi karena saya termotivasi untuk antar jemput istri saya. Jadi saya harus atur jam tidur saya, jam kegiatan saya gitu. Nah itu motivasi. Kalau bukan karena pacaran sama dia, saya nggak pernah gitu bangunnya justru subuh. Karena biasanya subuhnya itu saya tidur gitu. Nah itu motivasi. Istri saya pun termotivasi ketika dia melakukan diet. Diet yang enak lah kalau kita bilang. Termotivasinya kapan? Termotivasinya ketika dia berhasil menurunkan berat badan sampai sekitar 7 kilo. Ketika, turun 7 kilo. Lalu kepikir, wah kalau naik lagi, waduh ini nggak bisa. Wah dia udah enak. Akhirnya dia termotivasi untuk terus latihan olahraga, kardio, workout dan sebagainya gitu. Nah itu termotivasi. Nah itu motivasi adalah kekuatan penggerak kehidupan. Jadi tanpa motivasi orang nggak gerak. Orang kalau cuma mau nggak akan jalan, nggak bakalan jalan. Kalau nggak ada tekad, kalau nggak ada motivasi. Nah kenapa ada orang yang mau dandan segitu ribetnya sampai menyerupai artis pujaannya gitu ya. Kalau laki-laki, waduh rambutnya disisir pakai hairspray, terus udah di hairspray kasih lagi pakai foam, terus tiap malam skincare gitu kayak. Kenapa lu skincare? Lu cowok kenapa skincare? Biar laki katanya, laki-laki Korea skincare gitu ya. Nggak apa-apa juga itu nggak salah juga. Nah kenapa ada orang-orang yang mau berdandan segitu ya? Ada orang yang berdandan, yang perempuan berdandan kayak gerben-gerben mana gitu ya, bajunya, topinya. Kenapa sih orang sampai mau segitunya berdandan menyerupai artis pujaannya? Karena termotivasi. Gue pengen keren kayak dia. Gue pengen kelihatan cantik kayak dia. Gue pengen kelihatan ganteng kayak dia gitu. Kenapa ada orang yang diet sampai gila-gilaan. Sampai kita lihat, aduh itu makanannya dikasih ke binatang juga gak ada yang mau makan gitu. Tapi dia kok mau makan. Kenapa ada orang yang diet sampai gila-gilaan dan mendapat hasil yang dia inginkan. Diet yang menyiksa gitu. Buat saya nyebutnya dietnya menyiksa gitu. Ya karena kan saya doyan makan daging gitu ya. Tiba-tiba ngeliat orang sehari-hari cuma makan singkong sama kacang hijau rebus tanpa kuah. Setiap hari kayak gitu. Buat saya, gitu kayak buat saya. Tapi buat orang yang sedang diet ketat, itu adalah sebuah keharusan. Nah kenapa dia mau melakukan itu? Karena termotivasi. Orang sampai melakukan hal-hal yang kadang-kadang di luar nalar. Itu karena dia termotivasi untuk melakukan itu. Entah karena ada goal yang ingin dia capai atau karena ada orang yang membuat dia sampai melakukan hal seperti itu. Nah, pertanyaan besar untuk kita semua adalah apakah di sini ada yang termotivasi untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan? Apakah yang nonton video ini, apakah ada yang termotivasi untuk ikut Tuhan secara sungguh-sungguh? Karena ada orang yang ikut Tuhan, ya ikut-ikutan aja gitu loh. Ya gue Kristen, ya gue ke gereja, ya udah gitu ya. Akhirnya nggak ada kesungguhan dalam mengikut Tuhan. Nah masalahnya adakah yang sungguh-sungguh ikut Tuhan? Kalau kalian pernah ketemu orang yang kenapa sih sungguh-sungguh banget ikut Tuhan? Kenapa sih lu taat banget jadi orang Kristen? Pasti karena dia termotivasi. Nah alasannya banyak lah. Dia bisa bilang karena Tuhan berbuat baik sama dia, karena Tuhan begini, karena Tuhan begitu. Itu motivasinya mereka. Nah orang yang nggak sungguh-sungguh ikut Tuhan, karena nggak punya motivasi memang. Mungkin karena dia nggak pernah mengalami Tuhan dalam hidupnya, makanya dia nggak pernah termotivasi untuk lebih sungguh-sungguh dalam hidupnya. Apa yang memotivasi Yakub sampai Yakub rela
bekerja puluhan tahun di rumah pamannya Laban. Yang memotivasi Yakub adalah Rahel, anak dari Laban yang dia cintai. Yakub cinta banget sama Rahel. Disuruh kerja 7 tahun untuk bisa mendapatkan Rahel. Malah ditipu sama pamannya. Dapatnya bukan Rahel, malah dapat kakaknya. Malah mendapatkan kakaknya namanya Lea gitu ya. Lea yang Yakub tuh nggak cinta amat gitu sama dia. Tapi udah dinikahkan ya sudah. Untuk mendapatkan Rahel lagi, dia harus kerja lagi 7 tahun. Akhirnya dapatlah Rahel. Plus bonus 2 budak. Akhirnya dia juga Yakub dapat anak 11 anak di sana gitu. Setelah itu Yakub keluar dari rumah Laban dan sebagainya dan seterusnya seperti yang tersedia Alkitab. Kenapa Yakub rela bekerja segitu lama di rumah pamannya? Karena termotivasi, karena cintanya dia sama Rahel. Ada motivasi, nggak mungkin kayak ya udahlah, ya oke lah. Nggak ada Rahel ya juga nggak apa-apa lah ya. Nggak gitu. Ada yang menggerakkan Yakub sampai Yakub mau bekerja segitu lama gitu. Lalu apa yang membuat Abraham taat sama Tuhan untuk keluar dari tanah kelahirannya ke suatu negeri yang Abraham sendiri nggak tahu itu di mana negeri itu. Abraham termotivasi karena janji Tuhan akan keturunan. Abraham dan Sarah itu nggak punya anak. Boleh dibilang Sarah itu mandul. Atau mungkin Abraham yang mandul. Tapi enggak deh, Abraham nggak mandul ya. Karena buktinya Hagar bisa hamil kan gara-gara sama Abraham. Kemungkinan Sarah memang mandul. Tapi Abraham percaya sama janji Tuhan kalau lewat Sarah, Abraham akan memiliki banyak keturunan ya. Apa yang membuat si bungsu kembali ke rumah bapaknya setelah dia menghabiskan harta bapaknya, harta warisannya? Apa yang memotivasi si bungsu kembali ke rumahnya? Lapar yang membuat si bungsu akhirnya termotivasi untuk kembali ke rumah bapaknya. Nah, kita bisa lihat ada banyak hal jenis motivasi yang membuat orang bergerak. Ada motivasi yang positif seperti Yakub dan Abraham. Positif dong karena Yakub pengen menikahi Rahel dan Abraham pengen mendapatkan sebuah keturunan yang dari Tuhan. Tapi ada motivasi yang negatif. Maksudnya negatif di sini adalah gini. Motivasi yang karena kalian sudah ambruk hidupnya, yang kalian sudah hancur hidupnya, baru mikir, harusnya nggak begini. Akhirnya termotivasi untuk kembali ke jalan yang benar. Nah teman-teman, jangan sampai kalian termotivasi dalam keadaan kalian ambruk, baru mikir. Jangan sampai, cukuplah si bungsu ini yang mengalami keambrukan dalam hidupnya untuk kembali ke rumah bapaknya. Justru lewat khotbah, lewat sharing firman Tuhan ketika diberitakan, kalau memang kita adalah orang yang disebut dalam sharing firman Tuhan itu, segeralah sadar kalau memang itu sebuah hal yang memang teguran untuk kita. Harusnya kita segera sadar dan kembali kepada jalannya Tuhan sebelum kalian mengalami keambrukan. Karena Tuhan saking sayangnya sama kita, Dia mau nggak mau mengizinkan hal yang enggak enak terjadi dalam hidup kita supaya kita segera kembali kepada jalan yang seharusnya. Semua hal yang dilakukan oleh seseorang itu ada motivasinya. Ya, pertanyaan besarnya adalah motivasinya salah atau benar? Kita akan lihat contoh motivasi yang salah yang berakibat sangat fatal. Kita lihat dalam firman Tuhan di Samuel pasal 13. 1 Samuel pasal 13 ayat 12 sampai 13. Ini kata Saul. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Saul sebagai seorang raja melakukan kesalahan fatal yang membuat Tuhan menolak dia. Padahal Tuhan sebenarnya sudah bermaksud pengen membuat dia jadi
raja dengan garis keturunan yang akan terus memimpin Israel. Tapi karena kebodohannya, karena egoisnya dia malah membuat kesalahan fatal. Sehingga dia ditolak sama Tuhan. Saking salahnya Saul, Nabi Samuel atau Imam Samuel sampai gemes terus bilang ke Saul, perbuatanmu itu bodoh gitu. Jadi ada imam ngomong rajanya, lu bodoh. Sampai segitunya. Segitu fatalnya tindakan Saul. Nah, nanti kalau kita lihat lanjutannya, kalian akan lihat ada kejadian di mana Israel akhirnya jadi kalah perang. Gara-gara tindakan bodoh. Seorang yang merasa dirinya raja lalu boleh berbuat apapun. Pernah dengar ajaran ini enggak? Kita ini adalah kepala dan bukan ekor. Gitu. Itu kan suka banget ya diajarin ya. Ajaran motivasi semacam ini bisa menyesatkan banyak orang karena mereka akan menuntut penyamarataan kedudukan dengan cara yang tidak benar. Berapa banyak gereja akhirnya terpecah karena semua pada berpikir, loh kita kan semua sama di mata Tuhan. Kita ini kepala bukan ekor, semua kepala aja. Jadi Hydra gitu. Hydra kan naga berkepala banyak gitu kan ya, Hydra gitu ya. Teman kita anggota Hydra bukan ya yang belum datang hari ini? Itu Hendra gitu ya. Lain. Aduh garing banget pagi ini. Nah, ajaran semacam ini bisa membuat orang menuntut penyamarataan kedudukan tapi dengan cara yang nggak benar. Akhirnya melangkahi otoritas yang sudah dipercayakan Tuhan tempat itu. Kalau saya bilang semua adalah sama di mata Tuhan. Tiba-tiba kita punya anak di sini, ada Novi gitu kan, ada Jenny, langsung kurang ajar sama saya. Loh di mata Tuhan kan sama gitu. Langsung wah kurang manggil pakai nama, sembarangan masuk rumah saya, ngambil barang ini itu, gelas piring berantakin. Kan sama di mata Tuhan. Ya itu kalau sampai terjadi saya geplakin semuanya, di mata Tuhan kita sama, di mata gua beda gitu loh. Ya nggak bisa begitu gitu kan. Ada hal-hal, ada pakemnya gitu, ada sebuah tatanan yang sudah Tuhan berikan supaya kita orang percaya bisa ambil beban itu, bisa ambil tanggung jawab itu. Ketika dibilang kamu adalah kepala dan bukan ekor, lihat konteksnya dong. Kepala itu bukan berarti jadi bos kan, tapi kepala itu adalah menguasai. Sekarang gini, kalau misalnya saya nepok kaki Novi, harusnya secara refleks dia akan segera tangannya ngelus-ngelus kakinya dong. Atas perintah siapa? Kepalanya kan? Karena ada yang nabok kaki gua. Kepalanya memerintahkan, ayo tangan elus bagian yang sakit gitu. Nah, itu kepala. Nah makanya orang yang kepalanya rusak, yang ditabok kakinya, yang dielus lehernya gitu. Jadi nggak nyambung. Itu rusak namanya. Ya, jadi kepala di sini berbicara tentang menguasai apa yang ada pada kita. Kita harus menguasai diri kita karena kita ini adalah kepala. Jadi ketika ada tanggung jawab yang diberikan, kuasai itu sepenuhnya. Kalau ada yang diberikan tanggung jawab sebagai pemusik, loh kalian kalau skillnya memang masih kurang, skillnya masih nggak terlalu bagus, ya belajar, kuasai itu. Kayak perintah Tuhan kan di dalam Kejadian pasal 1 ayat di awal-awal ketika manusia diciptakan Tuhan, pergilah, beranak cuculah, berkembang biaklah, penuhilah bumi dan kuasai itu semua. Kuasai maksudnya dikuasai gitu. Bumi ini kayak apa? Selak beluknya kayak apa? Ada apa aja di bumi? Nah, ini anak-anak kita yang pengen kuliah nanti apa udah ya? Nanti akan kuliah. Mereka jurusan apapun yang mereka masukin, harusnya mereka kuasai dong bidang pelajarannya. Ya kan agak aneh kalau kalian nggak menguasai bidang pelajaran kalian. Bisa-bisa belum juga semester berapa udah di DO. Karena ya jelek melulu ujiannya. Nggak pernah belajar, nggak pernah mau menguasai pelajaran. Nah seperti itu. Makanya ketika kita mendengar sebuah ajaran, sebuah khotbah di gereja yang kesannya wah powerful, wah keren banget. Uji dulu. Alkitab udah bilang, Yesus sendiri yang bilang, ujilah segala sesuatu, termasuk pengajaran. Karena kalau cuma
khotbah yang disampaikan dengan kata-kata yang meyakinkan itu belum tentu benar. Maka jangan sampai termakan dengan jebakan-jebakan akhir zaman. Saul itu raja, tapi dia itu nggak punya hak untuk mempersembahkan korban. Itu udah jadi sebuah aturan. Walaupun raja, Anda tidak punya hak untuk mempersembahkan korban. Itu aturannya. Hanya imam yang boleh. Sekalipun Saul termotivasi dengan hal yang kelihatannya mulia, tapi itu nggak bisa dibenarkan. Lihat akibatnya. Kerajaannya jadi runtuh. Kenapa sih Saul sampai mempersembahkan korban? Waktu itu, Israel dan Filistin mau perang. Zaman dulu perang tuh masih sopan. Kayak pakai undangan. Bos, kita perang ya, tanggal segini gitu, bulan segini. Ada perjanjiannya. Di mana gitu ya. Jadi mereka akan berkemah di titik pertemuan. Nah, waktu itu Saul dan orang Israel itu ketakutan karena di Filistin ada kepala pasukan yang gede banget. Namanya Goliat. Namanya Goliat, tinggi banget. Tingginya hampir 4 meter. Nah, Goliat ini tiap hari kerjaannya mengintimidasi orang Israel. Mana sini kalau berani 1 lawan 1 sama gua ya, kalau kalah lu semua tunduk gitu. Ditantangin terus setiap hari. Orang Israel ketakutan, Saul ketakutan. Mereka lupa zaman hakim-hakim ketika Israel perang, ketika Tuhan ada di situ, musuh kayak apapun bisa menang. Zaman Deborah, zaman Gideon, zaman Simpson, semua sebutin. Menang terus walaupun tentaranya gila-gilaan besarnya. Tapi Saul ketakutan. Nah, ketika mereka pengen perang pada waktunya, mereka ada kebiasaan untuk mempersembahkan korban. Yang hanya boleh dilakukan oleh imam. Samuel datang terlambat. Nggak telat-telat amat gitu ya. Terlambatnya nggak telat-telat amat. Samuel itu datang terlambat kurang lebih sekitar 7 hari. Telatnya. Jadi udah gemes. Mana kita udah mau perang. Samuel mana Samuel gitu loh. Akhirnya saya raja. Saya ambil beban ini dalam nama saya gitu ya. Akhirnya dia melakukan hal yang dilarang, apapun alasannya. Akhirnya dia mempersembahkan korban. Kelihatannya tindakan Saul ini benar ya. Kelihatannya kayak, wah mulia sekali. Karena kita nggak bisa menang kalau nggak mempersembahkan korban dulu sama Tuhan. Kelihatannya mulia, tapi belum tentu benar. Tidak menjamin alasan benar membuat tindakan kita yang salah jadi dibenarkan. Enggak. Sudah ditulis yang boleh hanya imam. Titik. Sekalipun raja enggak boleh. Gara-gara itu Israel kalah perang. Gara-gara itu kerajaannya Saul terpecah belah. Saul pun matinya ngenes banget. Kenapa? Bukan Tuhan yang bunuh dia, enggak. Gara-gara tindakannya dia, dan dia nggak bertobat loh, beda sama Daud. Daud berbuat dosa sangat parah. Tapi Daud bertobat kembali pada Tuhan. Saul nggak pernah kembali, tetap ya kasih gue muka dong, gue kan raja. Gitu. Udah bikin salah tapi nyolot. Nah itu Saul bedanya sama Daud. Akibatnya kerajaannya Saul, keturunannya tercerai-berai semua. Nggak ada yang jadi raja lagi. Motivasi yang benar. Tapi caranya salah. Kenapa Saul nggak berpikir gini ya? Oh yang boleh kan cuma imam. Kenapa nggak cari imam yang lain? Kenapa nggak cari imam? Pokoknya siapa di sini yang imam gitu. Samuel lama nih gitu. Kenapa dia malah ngotot harus dia? Hal seperti ini tuh kayak ibaratnya kayak di gereja. Pengen ibadah. Tapi kekurangan pemusik. Akhirnya pemimpinnya atau gembala nyari pemusik ngasal. Saking ngasalnya yang main musik bisa agama yang lain. Bukan Kristen. Mainnya jago sih. Mainnya bener karena latihan. Mainnya bener. Tapi orang yang bukan orang percaya pelayanan di mimbar yang harusnya mimbar ini kudus. Kudus itu gini, nggak boleh sembarangan pilih orang. Daud aja kalau menyelenggarakan ibadah, dia pilih hanya boleh dari Bani Asaf, Bani Lewi, Bani Yedutun. Memang orang-orang yang punya skill di musik yang dikhususkan untuk melayani ibadah. Tapi orang yang karena kepepet, mesti banget ibadah, mesti full band, terus akhirnya pakai orang yang bukan orang percaya. Akibatnya orang di sini melayani, main musik bukan untuk Tuhan. Untuk apa? Ya untuk PK kali.
persembahan kasih untuk habis pulang ibadah dapat amplop. Akhirnya mimbar yang harusnya kudus tercemar karena pemimpin yang salah bertindak. Yang seperti ini sebenarnya kita bukan ngomongin Bhinneka Tunggal Ika, yang kayak gini menghina kekudusan Tuhan ini. Asal pilih aja. Makanya kenapa banyak sekali pelayanan yang tidak berharga dan tidak berguna karena Tuhan nggak berkenan. Kelihatannya dari mana sih ibadah itu berkenan sama Tuhan apa enggak? Kelihatannya paling gampang gini. Kenapa nama gereja ini House of Messianic Encounter? Karena perubahan hidup dalam Tuhan hanya terjadi ketika orang bersekutu atau beribadah, mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Selesai ibadah, ada perubahan hati, ada perubahan sikap yang terjadi. Itu artinya Tuhan berkenan. Tuhan berkenan menjamah kita, Tuhan berkenan melawat kita. Itulah tanda kalau sebuah ibadah itu berkenan. Kalau pulang ibadah, ngedumel, gile, WL-nya kurang diurapi, nggak asik, kurang ngangkat ibadahnya. Udah, ibadah itu nggak berkenan di hadapan Tuhan mungkin dalam hidup lu. Kita lihat contoh yang kedua, contoh motivasi yang benar. Tadi kan motivasi yang salah. Sekarang contoh motivasi yang benar. Kita lihat dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 10 sampai 13. Ini adalah kisah ketika Daud lagi kabur karena pengen dibunuh sama Saul. Daud ketemu sama rombongan orang yang sama seperti dia, pelarian, kabur. Ada yang kabur dari hutang, ada yang kabur dikejar-kejar pembunuh dan sebagainya. Setelah itu Daud ngumpet di sebuah goa. Terus Saul yang nggak tahu ada Daud situ, mules, dia boker di sana. Nah waktu Saul lagi boker, ya sehebat-hebatnya jabatan seseorang ya raja ya, boker ya bau juga kan pasti kan. Orang-orang yang ikut Daud pada bilang gini, kesempatan, bunuh gitu. Tapi ini kata Daud kepada orang-orang itu. Sorry, bukan kata Daud, maksudnya Daud memutuskan untuk tidak membunuh Saul gitu loh. Tapi setelah Saul keluar dari goa itu, Daud itu cuma ngerobek jubahnya Saul sedikit. Setelah itu ketika Saul keluar baru Daud teriak, dipanggil Saul. Dia kasih lihat, ini harusnya gue bisa bunuh lu, tapi gue gak mau. Kenapa? Nah ini ayatnya bilang gini. Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau. Tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamah tuanku itu. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku. Lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan. Dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Nah, pada waktu itu Daud posisinya itu udah sah loh sebagai raja. Karena sudah diurapi sama Samuel tuh waktu Daud lagi main-main sama domba. Udah sah. Gitu, udah sah sebagai raja. Tapi Daud memilih untuk tidak melakukan kudeta. Padahal Saul berkali-kali mencoba membunuh Daud. Coba kalian kalau tahu banyak kasus gereja di mana ada gembala nih, di bawahnya ada pengurus nih. Ada pengurus yang kompeten, yang pengetahuan Alkitabnya luar biasa, tahu banyak, terus punya pengaruh di antara jemaat. Maksudnya dia punya tempat lah di hati jemaat. Terus jemaatnya bilang, Pak, gembala kita udah jelek lah. Bagusan Bapak perhatian sama jemaat. Bapak punya program bagus. Geser aja Pak. Gitu. Akhirnya beberapa gereja ada yang pengurusnya menggeser gembalanya di sana. Tapi ada juga akhirnya pengurus itu keluar dari gereja itu membawa jemaat-jemaat yang pro sama dia dan membuka gereja baru. Ada juga yang keluar karena punya masalah sama gereja dan punya pendukung. Akhirnya buka gereja. Jadi mereka buka gereja bukan karena visi dari Tuhan, tapi karena
ada masalah, dia keluar, ya udah dia buka gereja. Mungkin untuk membuktikan kalau gua lebih baik dari dia. Ada banyak yang seperti itu. Tapi Daud, dia itu udah sah sebagai raja, tapi dia memilih untuk tidak melakukan kudeta. Kenapa? Karena Daud berpikir Saul itu pun jadi raja dengan cara diurapi. Sah dia jadi raja. Walaupun Saul berbuat salah, ya udahlah, tapi dia tetap raja. Nggak ada ceritanya, kalau misalnya kita jadi orang tua nih, orang tua kita bikin salah gitu misalnya. Misalnya harusnya cuci baju warna merah, dia pakai Baiklin, jadi luntur. Bikin salah, terus anaknya bilang, nggak pantas jadi orang tua, saya pecat kamu jadi orang tua. Nggak ada kan? Nggak ada, nggak bisa diganti gitu. Lu darah dagingnya, yang ada lu dikeplak sama orang tua lu, berarti ngomong kayak gitu. Nah Saul pun bikin kesalahannya juga fatal. Sampai bikin Israel hancur. Tapi Daud tetap berketetapan gini, walaupun Saul berbuat salah segitu parah, dia tetap orang yang diurapi Tuhan. Daud tetap menghormati orang itu. Daud tahu kok kesalahan Saul, tapi Daud nggak mau ngelengkahin otoritas yang memang sudah Tuhan kasih. Jadi hanya karena kamu lebih benar daripada pemimpinmu, bukan berarti kamu boleh kurang ajar sama pemimpin kamu. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari Daud. Daud udah nunjukin itu. Makanya gue suka banget sama karakter Daud. Daud satu-satunya orang di perjanjian lama yang sampai Tuhan bilang gini, nggak ada orang selain Daud sebelum dan sesudahnya yang berkenan di hatiku. Tuhan sampai ngomong gitu soal Daud. Padahal Daud juga pernah berbuat dosa. Fatal lagi, parah kan. Parah banget dosanya Daud gitu. Sampai dibilang begitu. Luar biasa makanya Daud. Hanya karena kita merasa diri lebih pintar dari yang lain. Bukan berarti kita boleh ngomong seenak kita. Bego amat lu gitu aja nggak tahu. Berapa banyak yang suka ngomong kayak gitu tuh? Ya kan? Lu gitu tuh nggak tahu. Gua di sini tuh awal-awal buka gereja terpancing untuk ngomong gitu ke anak-anak. Anak-anak saya yang 3 ini. Karena ketika disebut satu tema nggak ada yang tahu. Apa tuh kok? Pengennya gitu. Lu nggak tahu ginian. Lu nggak tahu. Istri gue aja tahu. Gue bandingin sama istri gue. Kesannya istri gue nggak tahu apa-apa gitu. Ya parah juga sih. Tapi itu pelajaran. Apa susahnya sih ketika kita ngomong satu tema tertentu, orang yang kita ajak ngomong nggak ngerti, lah ya kita kasih tahu biar dia ngerti. Apa susahnya sih kayak gitu? Kenapa harus sampai pakai merendahkan kayak gitu? Lu nggak tahu ginian gitu. Saya dulu pernah waktu masih pelayanan dulu lah masih sekolah. Ada satu gereja minta saya bantu pelayanan. Terus ada WL-nya di sana. Bukan WL deh. Dia kayak orang jemaat sana, tapi yang suka nyanyi gitu loh. Suka nyanyi gitu ya. Tapi suaranya nggak asik gitu ya. Ya ngerti ya, suaranya nggak asik gitu. Keyboard di mana? Dia di mana gitu ya. Gimana gitu. Terus lagi nyanyi lagu, dia nyanyi 2 lagu. Lagu satu oke lah ikuti. Pemusik yang lain kompak, emang suaranya aja amblas gitu ya. Pas lagu kedua sama lagu ini kak, lagu kedua lagu ini. Lagunya begini kak lagunya. Dia ngomong apa gitu. Ini antara gua nggak tahu lagu atau ini orang ngawur gitu. Nadanya kemana-mana tau gak sih? Kemana-mana. Jadi baru satu baris kedua nada dasarnya berubah gitu. Gara-gara fales. Ya gue sebut juga kan fales. Jadi karena gini, saya kupingnya lumayan peka. Jadi walaupun saya nggak tahu lagunya, ya udah lu nyanyi aja. Gue bisa ikutin, gue bisa cari chordnya saat itu juga. Bisa, lumayan peka lah. Ya karunia lah itu ya untuk orang yang kuping kirinya rusak. Tapi orang ini, apa nih nada apa nih? Terus dia langsung heran lihat saya nggak bisa main. Kakak nggak tahu lagunya. Ini loh kak lagunya, judul lagunya disebutin. Saya udah lupa, ini cerita udah lama banget. Ini kak lagu ini. Lagunya siapa? Ini lagu saya. Lu siapa? Bikin album nggak pernah gitu. Terkenal kagak. Kenapa gua harus tahu lagu lu? Pede banget. Kamu kakak nggak tahu lagu ini? Ini lagu saya. Ya gue jawab, lu siapa? Gue bilang gitu aja. Jangan macem-macem kamu ya. Enggak, gue nggak ngomong kayak gitu. Cuma kan orang kepedean. Terlalu pede gitu. Nah, hanya karena kita lebih benar, bukan berarti kita boleh merendahkan orang lain yang tidak lebih benar dari kita. Hanya karena kita lebih pintar dari orang lain,
Enggak berarti kita boleh merendahkan orang lain karena dia tidak lebih pintar dari kita. Justru makanya firman Tuhan bilang, yang kuat menanggung yang lemah. Kalau kita punya sebuah kelebihan dan kita ketemu sama seseorang yang tidak punya kelebihan yang kita miliki, bagikan apa yang kita punya. Karena kita punya kelebihan itu kan. Itu yang Tuhan mau. Dari situlah bakal terlihat yang mana anak Tuhan, yang mana anak setan. Daud itu punya kesempatan membunuh Saul berkali-kali. Ini cuma satu contoh doang yang tadi kita baca ayatnya. Daud punya kesempatan membunuh Saul berkali-kali. Seolah-olah kayak Tuhan itu udah buka jalan supaya Saul dibunuh sama Daud. Bunuh gitu. Gue kasih kesempatan. Kairos gitu loh. Kairos nih, bunuh gitu. Seolah-olah kayak gitu, seolah-olah ya. Itu pun gue percaya Tuhan lagi nguji Daud. Daud akan punya hati yang jahat apa enggak gitu. Tapi Daud tetap tidak mau mengotori tangannya dengan darah orang yang diurapi Tuhan. Hanya karena Daud juga sudah diurapi jadi raja. Lu raja, gue juga raja. Dulu pernah ada yang berantem di gereja ngomongnya gini. Bapak itu cuma gembala, Bapak Kristen, saya juga Kristen Pak. Bapak hamba Tuhan, saya juga hamba Tuhan Pak. Wah kayak gitu berantemnya. Hanya karena kita ngerasa lebih benar, bukan berarti kita boleh melangkahi otoritas yang ada di atas kita. Apa kira-kira yang memotivasi Daud untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu? Kira-kira apa yang memotivasi Daud? Kenapa Daud sampai segitunya menghormati Saul? Padahal Saul udah raja yang gak bener lah gitu loh. Dan Daud juga udah sah kok jadi raja. Tapi kenapa Daud gak mau menyentuh Saul? Apa yang memotivasi Daud? Kalau kalian baca Mazmur, kalian akan menemukan jawaban ini. Motivasinya adalah Daud ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang susah. Jadi orang Kristen gampang nggak? Gampang. Ngaku aja Kristen. Rajin aja ke gereja. Kristen lu agamanya. Tapi hidupnya berkenan di hadapan Tuhan nggak? Nggak ada yang tahu. Itu hanya bisa dibuktikan secara pribadi. Bagaimana kita membangun hubungan kita sama Tuhan. Baca Alkitabnya gimana? Doanya gimana? Pelayanannya gimana? Hidupnya gimana? Itu hanya bisa dibuktikan. Nggak bisa nggak, gue berkenan kok di hadapan Tuhan. Gue berkenan. Nggak bisa lu ngomong, nggak, gue diurapi kok, gue diurapi. Nggak bisa. Itu hanya bisa dibuktikan lewat tindakan. Daud membuktikan itu. Kalau dia orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia buktikan lewat tindakan. Nggak pakai bacot. Apa motivasi hidup kalian sekarang? Sebagai orang percaya, apa motivasi kalian ketika di sekolah? Sebagai orang percaya, apa motivasi hidup kalian di tempat kalian kerja? Sebagai orang percaya, apa motivasi kalian ketika ada di rumah? Kalau sebagai suami istri, gue bisa jawab lah, gampang banget. Udah ada sumpah soalnya kan. Suami harus mengasihi istri. Istri harus tunduk sama suami. Anak-anak harus menghormati orang tua. Orang tua harus mendidik anak. Itu harus. Sudah ada. Tapi yang belum menikah, apa motivasi kalian ketika kalian berada di dalam suatu tempat? Supaya kalian bisa menunjukkan kalau kalian ini anak Tuhan. Ada orang yang membedakan bersikap di gereja itu beda sama di luar gereja. Mereka pikir di gereja harus terlihat kudus. Jadi kalau ketemu harus shalom. Wah, luar biasa, ada pelayanannya kalian keren gitu. Itu di gereja. Tapi di pekerjaan nggak apa-apa kalau mau bejat. Coy, puyeng nih. Klub yuk. Ya. Minum ya. Mereka kodenya gitu ya, gini ya. Kenapa tangannya segini ya? Kalau kita pakai kode ini biasa kayak, calling ya gitu. Jadi mereka habis minum calling gitu. Mereka berpikir seperti itu. Di gereja harus kudus, di luar gereja nggak apa-apa, nggak kudus. Mereka pikir Tuhan cuma ada di gereja. Padahal Tuhan melihat di semua sudut kehidupan. Kita mau ngapain aja, kita tahu. Kita mau ngapain aja, Tuhan tahu. Kita habis ngapain, Tuhan tahu. Kita mau ngapain, Tuhan tahu. Apa motivasi kita yang sebenarnya dalam melakukan sesuatu, Tuhan tahu. Kita nggak bisa ngumpet. Makanya aneh, ada orang yang berpikir Tuhan itu hanya bisa dihormati di gereja. Di luar gereja nggak apa-apa. Jadi orang brengsek. Hiduplah melekat dengan hatinya Tuhan. Kalau kita udah melekat. Melekat itu kan dekat ya.
Melekat tuh kayak baju nih, nempel. Ini melekat. Kalau melekat yang lebih contohnya lebih gampang lagi. Ini baju sama kulit ada lem. Nempel, itu melekat. Bukan dekat. Dekat itu gini, saya dekat sama stand ini. Tapi nggak nempel, saya masih bisa ngejauh. Jadi jangan hidup dekat Tuhan. Tapi hiduplah melekat dengan Tuhan. Jadi kemana-mana kita punya yang selalu memberitahu kita, jangan. Terus kemana? Ke sono. Saya kasih tahu, hidup dalam tuntunan Tuhan itu namanya. Kita harus hidup melekat dengan hatinya Tuhan supaya ketika kita di sekolah, di rumah, di kampus, atau di tempat kita bekerja, kita menjalani hidup kita sehari-hari dengan motivasi, saya mau hidup saya menyenangkan Tuhan. Jadiin ini motivasi kita, motivation of believer. Amin. Mari kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau roti di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau anggur di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak yang disayang Tuhan, mari kita nyanyikan doa bersama. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Dia menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Dia menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi damai sejahtera.